Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama yang akan aku upload di channel YouTube Anak Rantau. Channel ini aku bikin cuma buat media cerita aja, sharing. Siapa tahu kita punya pengalaman atau cerita hidup yang sama. Sesuai dengan nama channelnya, yaitu Anak Rantau. Di sini saya adalah anak rantau. Saya orang Jawa asli yang merantau di Tangerang. Saya perantau itu kurang lebih sudah 6 tahunan. Saya merantau itu dari 2014 bulan Agustus dan sampai sekarang. Kalau awal kenapa merantau itu, alasan merantau atau kenapa merantau itu karena yang satu adalah tuntutan ekonomi keluarga ya, karena saya berasal dari keluarga yang gak mampu atau keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa aja, yang pingin merubah lah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi dari lulus SMA itu saya pengen banget kuliah, tapi karena orang tua nggak mampu untuk biayain, jadi saya nggak mau tuh merantau ke Tangerang. Awal bisa merantau ke Tangerang itu saya sebelumnya kerja di pabrik kembang api ya, yang biasa buat orang rayain tahun baruan ya, pabrik kembang api itu. Kurang lebih saya kerja di sana 3 bulan, dan itu kerja di sana saat belum lulus. Jadi selesai ujian nasional, belum terima jasa, itu saya kerja di sana kurang lebih selama 3 bulan. Pokoknya selesai lebaran lah, karena tujuan menunggu THR, biar dapat THR. Terus selesai lebaran, habis lebaran itu lebaran 2014 itu saya mencoba untuk lamar kerjaan di mana-mana. Itu saya masih ingat banget, saya bawa dari rumah itu 5 lamaran kerja yang udah ditaruh amplop gitu, masih ada 5 amplop itu yang ada 5 lamaran kerja. Itu aku coba ngelamar, nyari-nyari, keliling-keliling. Setiap ada perusahaan yang ada tulisan lowongan, itu aku taruhin lowongan di situ. Itu kalau nggak salah tuh dulu pernah ada ngelamar naruh dia dari rumah sakit. Terus ada juga pabrik baju gitu, garment gitu. Terus habis itu ada juga pabrik plastik. Terus satu lagi masih apa ya, saya lupa dah, tapi lumayan terkenal juga di kotaku ya gitu. Terus dari 4 itu, dari 5 perusahaan yang saya kasih lamaran itu, yang paling cepat panggil atau maksudnya manggil buat interview itu adalah pabrik plastik. Nah, jadi hari ini saya naruh lamaran, besok sorenya saya langsung ditelepon, langsung dipanggil. Hari ini telepon panggil, besoknya saya suruh langsung datang buat interview. Pas saya datang, ternyata ada banyak sih yang dipanggil, ada banyak, lumayan ya. Biasa kita lakukan, ada interview biasa lah, setelah interview buat lamaran pekerjaan. Habis itu diterima, besoknya langsung kerja itu di bagian packing, bagian packing, bungkus-bungkusin plastik gitu, yang taruh di plastik lagi, dimasukin ke plastik, terus ditimbang gitu loh, biar sama gitu. Badan itu nimbangnya berdasarkan ada ukuran, kan ada plastiknya masing-masing ya, itulah beda dari itu. Terus dan di bagian packing tuh aku 3 hari. Habis 3 hari itu, pas hari ketiga itu aku direkomendasiin untuk di bagian operator, maksudnya ya packing juga, tapi packingnya tuh langsung jadi mesin gitu. Jadi mesinnya cetak, habis langsung dicetak, langsung kayak di packingin gitu. Cepet banget ya, itu harus itu. Dan saya mencoba untuk di bagian situ, dan itu kalau nggak salah ada 3 orang yang direkomendasiin. Jadinya
hari berikutnya itu langsung di bagian itu, dan kerja di situ tuh shift-shiftan, ada 3 shift pagi, shift sore, sama shift malam. Dan kebetulan pas hari pertama itu saya kebagian shift malam. Hari pertama itu pertama kalinya aku kerja shift dan langsung shift malam. Habis itu ternyata nggak langsung di depan mesinnya gitu, tapi masih bantuin orang yang di situ. Jadinya di mesin tuh ada, maksudnya udah ada operatornya lagi bungkus, dan aku lagi bantuin mereka buat packingan itu. Dan kebetulan pas hari pertama itu dapatnya orangnya baik gitu, bantuin, ngajak ngobrol. Terus kalau di kampung itu namanya apa ya, bo-boan gitu. Kalau di sini namanya apa ya kalau di Tangerang, ya seniornya lah, atasannya gitu. Itu baik. Pas hari kedua itu begitulah, galak banget. Terus habis itu ditanyain juga judes, pokoknya nggak enakin banget. Pas hari kedua itu aku nangis kerja itu, pas istirahat itu aku nangis gitu. Padahal itu posisinya aku kerja, maksudnya nggak jauh gitu, maksudnya nggak jauh banget dari rumah, tapi kayak keinget berkeluarga aja, kangen kumpul gitu. Karena shift malam ya, jadi malam nggak, biasanya kalau malam-malam kan di rumah ngobrol kumpul, tapi ini kerja jadi kayak sedih aja gitu, nangis. Terus habis itu hari ketiganya itu pas kerja di ketiga itu aku dapat panggilan kerja di sini. Jadi sebelum aku menaruh lamaran di perusahaan itu, aku udah naruh lamaran di Tangerang ini, perusahaan Tangerang ini. Di sini itu aku dapat rekomendasi dari tetangga juga, ada beberapa tetangga yang kerja di sini, dan aku mencoba melamar. Kebetulan kan aku sekolah SMK-nya itu jurusan komputer, jadi aku mencoba untuk melamar bagian jurusan aku di komputer, coba. Terus terpas kerja di pabrik plastik hari ketiga itu aku dapat panggilan untuk kerja di sini. Di situ sih sebenarnya bingung karena posisinya aku udah dapat kerjaan di kampung, dan terus aku dapat panggilan, jadi kayak bingung aja itu, maksudnya harus mana yang harus aku pilih gitu. Dan untuk orang tua, kalau untuk bapak aku sih terserah aku, maksudnya ya kan aku yang jalan, terserah mau gimana, mau merantau silahkan, mau enggak ya silahkan. Tapi kalau ibu aku itu sebenarnya dia ngelarang, dari awal tuh ngelarang aku buat merantau gitu, nggak usah, kita kerja di sini aja gitu. Jadi biasalah, seorang ibu kan pasti perasaannya lebih gitu. Akhirnya setelah aku pikir-pikir, kalau aku kerja di sini kayaknya kok nggak ada perubahan gitu, biasa aja, kayak nggak ada kemajuan. Terus akhirnya aku juga pengen kuliah juga. Terus kalau kerja di situ otomatis aku nggak bisa kuliah gitu. Terus itu saya pikir, terus akhirnya saya memutuskan untuk perantau gitu. Jadi hari ini dipanggil, selang 2 hari saya harus sudah berangkat, dan itu berangkatnya kebetulan ada temen dari orang yang kerja di sini, tapi kebetulan lagi pulang kampung, jadi saya suruh bareng dia gitu. Oke, saya bilang ke ibu bapakku, oke, aku merantau aja, kata aku. Terus aku coba untuk ngasih pengertian ke ibuku untuk doain aja, aku bilang seperti itu, doain aja sehat semuanya ini tadi kayak. Terus akhirnya dia, oh ya udah gitu. Terus bilang ya biasalah, kalau orang pasti kan hati-hati, jaga diri, apalagi cewek ya gitu. Terus habis itu sebelum berangkat itu ya biasalah persiapan, beli baju, beli sepatu. Dulu tuh insting aku kerja kantoran gitu, pasti kan kalau orang mikir kerja kantoran pakai hak, sepatu pantopel yang ada haknya, terus rapi, pakai rok gitu. Jadi tuh saya itu beli sepatu pantopel, bener-bener beli sepatu pantopel, terus beli rok juga, terus pakai baju putih, rok hitam, jadi kayak anak magang beneran gitu. Pas habis itu berangkat, biasa berangkat, pamitan ke orang tua, itu bener-bener nggak bisa nahan tangis. Pokoknya itu benar-benar hal yang paling berat lah selama hidupnya aku jalanin gitu. Nangis, terus berangkat dianterin sama bapak aku di terminal gitu. Habis berangkat, terus baru sekitar jam 5-an itu bisnya baru berangkat ke sini. Terus berangkat di perjalanan pun juga kan aku berangkat sama orang lain ya,
dan kebetulan itu cowok, dan kita duduknya satu seat gitu. Dalam selama perjalanan juga nangis saja, aku cuma bisa natap ke kaca, terus buka aku tutupin selimut, tapi di situ aku nangis. Mungkin orang yang di pinggir jalan mungkin bisa ngeliat aku ya, karena aku menghadapnya kebetulan di dekat kaca, jadi aku ngeliatin ke jalanan, tapi aku di situ nangis, tapi aku pura-pura tidur padahal itu nangis. Itu luar biasa banget sih bagi anak-anak perantauan yang baru pertama kali merantau, dan pas hari pertama mau berangkat merantau itu pasti berat banget. Terus sampai sini itu kebetulan pas banget aku sampai sini itu tanggal 17 Agustus 2014. Dan kebetulan di sini tuh ada lomba gitu, dan lombanya lumayan rame di sekitar sini tuh. Itu sedikit buat hiburan ya, karena datang terus lihat apa itu, lomba-lomba 17-an gitu. Setiap komplek ada lomba, jadi bisa ada hiburan gitu buat nonton. Terus ya singkat cerita seperti itulah ya, biasa jalan nyiram perkenalan orang sini gitu. Terus habis itu besoknya tanggal 18 Agustus itu masuk kerja, dan itu hari pertama kali aku masuk kerja dan kaget. Ternyata realitanya nggak sesuai ekspektasi ya. Jadi ternyata ya ke kantornya itu jadi pakai sendal gitu, nggak harus pakai sepatu. Jadi pakai sepatu cuma buat berangkat doang. Pas di tempat kerjanya itu pakai sendal, jadi sepatunya tuh dilepas gitu. Jadi saya langsung mikir, ya tahu gitu nggak usah beli sepatu ya, nggak, kan sayang kan uangnya lumayan. Terus cuma kerja di situ, belajar apa aja yang dikerjain semuanya. Terus selang ya masih biasa ya, nangis gitu, masih sedih, masih kadang-kadang masih malah tapi gini banget sih hidup gitu. Terus mencoba jalanin terus udah beberapa bulan, lupa saya berapa bulan kerja. Oh ya, itu tuh waktu pertama kali aku kerja itu tuh aku dari dulu tuh selalu punya apa sih namanya, nazar ya. Iya, dulu tuh punya nazar, aku kalau aku pertama kali kerja, gaji pertama aku itu akan kasih ke orang tua aku. Itu nazar aku. Dan bener, kebetulan di sini tuh kayak jadi kayak nanggung bulan gitu loh, tanggal 21 bulan kemarin sampai tanggal 20 bulan ini gitu, penggajian, sistem penggajian gitu. Jadi kan aku hanya kerja dapat 18, 19, 20 ada 3 hari. Jadi aku dapatnya gaji 3 hari. Dan itu kalau nggak salah gaji aku 300.000 sekian gitu. Dan bener itu semua gaji pertama aku itu semua itu aku kirim ke orang tua aku sama sekali nggak nikmatin gaji pertama aku selama di sini, selama jadi anak perantauan ini. Bener-bener aku kirim. Dan waktu kesini itu dikasih orang tua itu 700.000, dan alhamdulillah itu masih cukup buat aku sampai 1 bulan. Ya biasalah anak ngasih orang kampung, anak kampung, orang perantauan gitu. Terus pasti kan keinginannya belum banyak gitu ya, maksudnya nggak beli baju, nggak beli ini, masih nggak mikirin fashion, nggak mikirin apapun itu, kayak penampilan tuh masih jauh gitu. Habis